Dengan Bapak siapa sebelumnya, Pak? Sofyan Tasbib, Selaku pemilik owner pengrajin tahu di Tangsel. Pak, kalau boleh tahu gimana Pak semenjak kenaikan beberapa pekan terakhir ini, kenaikan harga pokok kedelai terhadap imbasnya ke pabrik Bapak? Wah, imbasnya sangat besar ya, bukan ke tahu saja, melainkan ke tahu dan tempe yang mempergunakan bahan baku dari kedelai. Contoh, sebelum ada kenaikan yaitu harga normal kedelai yaitu berkisar 6.000 sampai 7.000. Sekarang ini sudah mencapai mendekati di angka 10.000. Harga eceran di toko kurang lebih 9.300 sampai 9.500. Kecuali kacang kedelai yang namanya 7 roda itu mencapai di angka 10.000 per 1 kilo. Nah, biasanya Bapak pakai kualitasnya apa nih kedelainya? Harga dari kita pakai kedelai import semua. impor? Kalau untuk kebutuhan kacang kedelai lokal itu tidak mendapatkan kuotanya, mungkin kurang, hasilnya kurang. Untuk Pulau Jawa aja tidak kebagian, apalagi untuk mencakup ke Pulau Jawa. Untuk Jawa aja mungkin kurang. Jadi kebijakan dari pemerintah seenggaknya untuk di sektor pertanian kedelai lah kita tanam lebih banyak lagi, tidak mengandalkan dari ekspor aja atau impor atau bagaimana, itu tergantung tekniknya dari aparatur pemerintahan. Sedangkan kita yang membutuhkan kedelai, ya sekarang saya pakai GCU kedelai, yaitu hiu. Sekarang ini hiu berkisar di angka 93. 9.300. Produk impor ya Pak? Import dari Amerika. Kalau lokalnya berapa? Lokalnya mungkin berkisar di angka 12.000 sampai 15.000 per kilo. Itu barangnya tidak ada. Kenapa lebih mahal Pak? Ya lebih mahal karena kan petani kedelainya hanya sedikit, tidak banyak seperti di luar, di bagian selatan Amerika dari Paman Sam itu. Nah sekarang ini bagaimanalah caranya pengaturan dari pemerintah yang kedelai ini sangat harga mahal sekali. Kita untuk pasar tahu aja sekarang bervariasi. Ya bervariasi, kita taikin bagaimana dengan Kenapa, Pak, kenaikan harga tahu? Ya harga tahu ini berkenaikan berkisar 20% lah. Dari sebelumnya berapa? Dari sebelumnya kita harga jual kita per tampir 45.000, sekarang kita jual 50.000 per satu tampir. Jadi 50.000. Iya. Itu semenjak kenaikannya kedelai ya Pak? Iya, sejak naik. Nah itu pun agak sulit dan produk kita turunin. Yang tadinya giling 1 ton, mungkin sekarang saya giling hanya 6 sampai 5 kintal saja. Berarti drastis Saya turun. pendapatan Pak? Menurun semua. Karena daya beli masyarakat juga sekarang cenderung menurun. Perekonomian di pasar juga agak menurun semua. Jadi intinya saya menarik kesimpulan untuk menurunkan produksi karena tidak sesuai dengan harga tingginya kacang kedelai. Diturunkannya produksi berimbas terhadap pekerjanya nggak Pak? Ya berimbas semua. Ada Saya resign-kan pekerja saya kurang lebih 6 orang. 6 orang. Jadi dari pendapatan si pekerja dikurang? oh tidak. Kalau masih sama aja, pendapatan masih sama. Sumber dayanya Ya, sumber SDM saya hanya pengurangan tenaga kerja saja karena imbasnya juga kita hanya sedikit, hanya berkisar 6 sampai 5 kintal yang tadinya 1 ton per hari. Nah Pak, kalau boleh tahu Pak, dari imbas itu Pak, pekerja yang dihilangkan ya Pak, artinya Bapak dapat penurunan berapa persen Pak omset? Yang Ya, tadinya mencapai berapa? 30% lah penurunan Dari angka berapa tuh Pak? Ya kalau dibilang angka ya relatif lumayan juga sebelumnya gitu. Dari sebelumnya 30%. Ya 10%. Kurang lebih 10% sampai 15% lah. Ratusan juta kah Pak? Ya tidak juga. Puluhan juta Juta aja ya. penghasilan. Pak, bahkan harga kedelai meningkat
meningkat tajam ya Pak. Sampai Betul. saat ini Pak. Betul. Gimana sih Pak tanggapan Bapak? Pengennya itu seperti apa? Apalagi mengingat produk tadi itu untuk lokalnya kurang, gitu ya Pak. Itu apa yang Ya, saya mengajukan pada aparatur pemerintahan yang di bidangnya untuk sektor pertaniannya tolong diperhatikan lagi, seperti pada zaman-zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono telah menerapkan untuk pertanian perkembangan kedelai untuk di Jawa. Ternyata kan hasilnya tidak ada. Ya, intinya ada subsidi juga di zaman era SBY, ada subsidi kedelai pada waktu itu hampir sama, hanya pada 4 tahun yang lalu kurang lebih sampai tertinggi itu 8.000. Kalau sekarang ini sudah tertingginya 10.000. Nah, intinya saya mengharapkan kepada pemerintah agar bisa diperhatikan UKM ini yang berkembang di wilayah Tangerang Selatan ini. Itu aja, Pak. Nah, Pak, terakhir kan kita sejak Maret dilanda pandemi ya Pak. Ya, betul. Ditambah ekonomi sulit berputar di masyarakat. Bagaimana Pak menginisiasikan di tengah kenaikan kedelai, lagi pula ditambah pandemi kayak sudah jatuh di tangga pula Pak. Itu gimana Pak supaya tetap bisa beroperasi gitu? Ya, alhamdulillah. Kita dengan penuh kesabaran, kekompakan dari rekan-rekan SPTI sebagai pengrajin tahu, di pasar global kita, di pasar tradisional kita harga bisa stabil, makanya kita masih bisa bertahan. Mungkin banyak juga yang sudah tidak bertahan lagi. Dia jual terlalu murah, akibatnya dia bisa tutup. Sedangkan kita dengan teman-teman, kita standarkan harga, kita standarkan bentuk dan ukurannya, dan tidak terlalu mahal ke konsumen, ke masyarakat menengah ke bawah. Itu aja Pak. Pak, sebelum imbas pandemi dibanding pas imbas pandemi Pak, itu sudah menurun belum Pak? Sudah memang menurun. Dari Maret awal tahun 2020 itu udah ada kelonjakan naiknya kedelai, itu emang nggak dirasa. 50 rupiah, terus naik 100 rupiah, 50. Perlahan ya, Pak? Perlahan-lahan, tidak sekaligus. Sampai di akhir penghujung Desember lah tertingginya. Nah, di saat Desember itulah banyak pengrajin tahu tempe udah kewalahan, nomboknya sudah berlebihan. Kayak saya, nomboknya per hari kurang lebih 500.000. Nombok dari satu saring, dari satu kintal itu nomboknya 500.000 buat nutup kedelainya aja, belum yang lain-lain. Nah Pak, dari Maret itu berarti sudah ada penurunan omset? Sudah penurunan omset, sudah ada penurunan sampai omset. Desember akhirnya Bapak memutuskan untuk meng-cut Betul. sekitar 6 SDM-nya ya Pak? Betul. Akhirnya pengurangan tenaga kerja juga, dan bertahan dan tetap semangat. Terakhir Pak, pabrik ini kapan dibangunnya Pak? Sudah berapa lama dan berapa pekerja yang dipekerjakan di sini Pak? Pada waktu itu saya mempekerjakan karyawan saya kurang lebih 25 orang. Itu di Awal dari tahun 2012. Ya. Nah, sampai saat ini saya hanya karyawan, sekarang sisanya tinggal 15 orang. Karena turunnya omset dan harga kedelainya sangat tinggi. Itu aja, Pak. Jangan lupa subscribe ya.